Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali bersama saya Tantan Nugraha di video pembelajaran animasi. Nah, teman-teman, untuk video pembelajaran animasi kali ini saya akan mencoba untuk membuat latar dari sebuah animasi, di mana dalam pembuatan latar tersebut saya akan memaksimalkan proses pembuatan sketsa yang lebih halus, karena kita akan mencoba mereplikasi dari latar yang pernah kita buat sebelumnya ya. Dan dalam proses pewarnaannya pun kita akan mencoba memperhatikan eh, pengaturan shadow dan juga volume terkait objek-objek yang ada dalam latar tersebut. Oke, teman-teman, tidak berlama-lama, saya akan coba tampilkan untuk ceritanya. Oke, sebelumnya saya sudah mencoba memasukkan gambar latar yang sudah pernah saya buat sebelumnya, teman-teman ya. Lalu berikutnya langkah yang perlu kita lakukan, silahkan kita coba tambahkan layer baru ya. Nah, layer baru ini berfungsi untuk apa, teman-teman? Nah, layer baru ini fungsinya adalah untuk kita membuat replikasi dari latar yang sudah ada. Namun di layer lama kita coba turunkan terlebih dahulu opasitasnya, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Lalu berikutnya yang perlu kita lakukan, kita kembali ke layer baru, kita ganti namanya, kita rename jadi apa namanya? Jadi sketsa ceritanya yang lebih halus ya. Nah, berikutnya setelah kita rename, hal yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah kita bikin sketsanya. Nah, untuk membuat sketsanya, saya akan gunakan line tool dan juga freehand brush tool dengan size ketebalannya 10 pixel saja, teman-teman. Seperti ini ya. Karena di sini saya banyak menggunakan bentuk-bentuk geometris, maka di sini saya menggunakan line. Jangan lupa ini kita ubah ke normal lagi ya, teman-teman. Nah, habis itu kita sudah ubah ke normal. Di sini, oke, wait. Nah, sudah ada ya. Kurang lebih seperti ini. Wah, ini terlalu tebal. Nah, masih 60 pixel. Kita turunkan lagi jadi 10 sampai 12 pixel ya. Nah, lalu kita tinggal, kalau sudah tinggal ikuti dari latar yang sudah kita buat sebelumnya ya. Bentuk-bentuknya itu. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, perhatikan juga proporsinya dan setiap bagian lain ini harus tersambung ya teman-teman. Supaya dalam proses pewarnaan nanti tidak menyebar si warna-warnanya ya. Nah, seperti ini. Ini untuk batas-batas pinggir atas dan bawahnya kayak gini teman-teman. Nah, pastikan ini tersambung kayak gini. Nah, kalau lebih seperti ini, lalu kita bikin bagian bawah. Nah, sekarang kita bakalan bikin lemarinya juga ceritanya. Oke, kita bikin lemarinya. Oke, seperti ini untuk lemarinya kurang lebih. Kita coba rapikan bagian atasnya. Nah, seperti ini. Kita bagi dua lemarinya ya, teman-teman. Bisa membesar dibagi duanya. Lalu kita tambahkan kaca-kacanya. Nah, seperti ini untuk kaca pertama. Kita tambahkan juga untuk kaca yang kedua. Oh, cukup ya kayak gini. Nah, kayak ini kaca pertama, kaca kedua. Lalu berikutnya kita bikin untuk alasnya ya. Nah, alas ini kita bikin nah, seperti ini, teman-teman. Berikutnya kita bikin bagian wastafelnya ceritanya. Seperti ini. Kita rapikan bagian bawah wastafelnya juga. Nah, seperti ini, teman-teman. Lalu kita bikin bagian lukisannya juga.
lalu jendelanya. Seperti ini teman-teman, jendelanya sudah. Nah, tinggal raknya ya, yang bentuknya geometris itu. Ini untuk rak sepatu ceritanya sudah. Lalu berikutnya kita bikin, oh gunung ini, gunungnya masih geometris juga. Nah, jadi kita pakai line lagi. Nah, tinggal kita bikin bentuk yang non geometris ya, pakai brush. Nah, kita bikin bantal-bantalannya dulu. Kita buat si bantalannya ini tuh bervolume ya teman-teman. Jadi nanti kita bisa menambahkan bayangan ya. Untuk bantalannya udah jadi, tinggal bunga dan wastafel. Oke, kita bikin pot bunganya, kita coba perkecil lagi teman. Biar tidak terlalu besar, segini saja cukup. Seperti ini. Untuk buat bunganya tinggal kita bikin buat bunganya ya. Kita perkecil saja ukuran bunganya. Kita coba variasikan bentuk bunganya kayak gini ya teman-teman. Nah, ini untuk pot bunganya udah jadi, tinggal terakhir bagian wastafelnya. Dan keran airnya ceritanya ini ya. Nah, udah kurang lebih seperti ini ya teman-teman untuk sketsanya. Berikutnya hal yang perlu kita lakukan adalah menghapus bagian-bagian yang seharusnya tidak tumpang tindih. Kita menghapusnya pakai apa? Pakai eraser ya. Kita ubah jadi eraser. Bisa kita hapus dulu bagian-bagian detailnya ya teman-teman. Kayak gini, kita hapus bagian detailnya. Lalu yang ini juga, kita hapus dulu bagian detailnya. Oh, mohon maaf. Ini ada kesalahan dikit. Nah, ini yang di dalam yang dihapus. Ini yang di luar. Kita hapus detailnya. Lalu yang ini kita hapus. Berikutnya kita hapus bagian detail sini. Oke, tinggal bagian atas. Lagi, nah udah. Lalu kita hapus bagian detail yang ini. Lalu bagian wastafelnya.
Nah, kayak gini, ini untuk ini nggak usah dihapus detail. Oh, nggak ada yang ini dihapus nih di bagian atas sekarang. Ceritanya ini, apa namanya, ada tumpukan-tumpukan gitu ya, si tempat sepatunya itu. Nah, kayak gini, apa lagi ya? Cukup deh kayaknya. Tinggal kita sekarang coba besarkan size-nya. Lalu kita hapus detail yang tidak kita perlukan tadi ya dengan cepat. Nah, kayak gini maksudnya teman-teman ya. Kita hapus. Nah, seperti ini. Kita hapus lagi yang kanan juga. Lalu ini atasnya dihapus. Nah, gini. Lalu yang ini juga. Sudah ya, seperti ini kurang lebih. Nah, setelah kita recreate ulang, kita replikasi ulang ya, si sketsa latarnya ini. Kita coba warnai. Untuk sebelum kita warnai, kita coba duplikatkan dulu si layar sketsa ini. Kita duplikat layer ormas. Lalu kita pindahin ke bawah. Ini kita ganti namanya jadi fill ya, kayak biasa. Nah, habis itu tinggal kita warnainnya biar cepat pakai ini. Pakai fill continuous area. Fill bucket ya ini, yang biar tumpahnya. Lalu kita ubah dari erase jadi normal lagi. Nah, berikutnya tinggal kita pilih warna yang mau kita assign ke sini ya. Misalkan di sini warna latarnya mau warna biru. Oke deh, jangan-jangan biru. Warna pink ceritanya ya. Kita tumpahkan. Nah, ini karena kita sudah rapi tadi bikin, jadi nggak acak-acakan ya ketika kita fill bucket itu hasilnya. Nah, rapikan. Lantainya kita coba buat warna biru muda. Agak tua deh. Tapi nggak cocok. Biru muda lagi deh. Nah, untuk apa namanya lemarinya kita buat warna coklat. Nah, coklatnya tua kayak gini. Berikutnya bagian atasnya kita agak mudahin coklatnya. Nah, untuk atapnya kita bikin warna warna cerah ya, warna biru agak putih. Nah, kayak gini ya. Tapi nggak cocok deh. Warna kuning coba. Nah, kuning cocok ya. Berikutnya kita tambahkan warna pada gunungnya. Kita hijau tuakan. Langitnya ceritanya warna biru. Ini jendela kita bikin jadi warna biru keputihan ya. Nah, kayak gini. Wastafelnya kita bikin jadi abu-abu. Nah, pegangan airnya biar lalu ini untuk bagian ini nih masih ada yang belum ya tadi. Nah, ini kelewat. Nah, tinggal untuk bagian tempat penyimpanan sepatunya kita coba pakai warna merah. Oh, ini masih abu. Merah yang ini ya. Nah, kayak gini. Berikutnya untuk tanamannya, ini tanahnya, potnya warna kuning kemasan ceritanya. Dan tanamannya warna merah, ceritanya merah menyala. Oh, kita bikin kontras deh, tanamannya warna kuning. Nah, berikutnya ini kacanya,
kita buat jadi warna biru kayak apa namanya? Kayak kaca keluar ke jendela ya. Lalu di sini saya atur. Nah, tempat duduknya agak putih. Bantalnya ada yang warna biru, dan ada yang warna hijau. Nah, seperti ini ya, kurang lebih teman-teman. Nah, proses warnanya ya, coloringnya. Namun di sini setelah kita melakukan coloring, kita juga harus melakukan penambahan shadow supaya lebih realistis gitu ya terlihatnya. Nah, penambahan shadow juga berfungsi agar si objek-objek atau elemen-elemen di sini itu terlihat lebih bervolume. Untuk menambahkannya, teman-teman silahkan boleh ke layer sketsa, lalu kita tambahkan layer baru, kita pindah layer baru tersebut di bawah layer sketsa. Lalu kita ubah namanya ini jadi shadow. Shadow. Ah, kayak gini. Lalu berikutnya hal yang perlu kita lakukan, tinggal kita tambahin shadownya pakai brush. Nah, shadownya pakai brush, opasitasnya kita turunkan jadi 30 ya. Oke, pertama yang saya akan beri shadow yaitu bantalnya. Kan ini bantal terlihat bervolume ya teman-teman. Nah, kita berikan shadownya warna abu. Nah, kayak gini maksudnya ya teman-teman. Nah, ini ceritanya bayangan si bantalnya. Kalau pengen cepat, si size-nya bisa digedein, tapi kadang jadi gede banget ya. Jadi silahkan. Bisa diatur size-nya sesuai keinginan teman-teman. Nah, kayak gini ya. Kalau mau dihapus, silahkan tinggal ke normal ini, lalu pilih eraser. Misalkan ini, oh, kurang cocok nih. Di bayangannya bisa dihapus. Perlahan-lahan ya. Kita ganti lagi ke normal. Nah, baru kita tambahin bayangannya lagi di sini ya. Tinggal kita eh, pakai brush pelan-pelan aja kalau bikin bayangan itu. Ini bayangan pertama udah jadi. Kalau misalkan dirasa kurang, bisa teman-teman hapus ya pakai eraser lagi. Akan ini terlalu tegas. Nah, ke normal lagi kalau misalkan mau dipakai lagi. Nah, kayak gini ya teman-teman. Ini bayangan pertama ceritanya. Kita bikin bayangan yang kedua. Buat bantal yang kedua ya, yang hijau. Ceritanya cahayanya ada dari kanan. Nah, seperti ini. Bantalnya udah dikasih bayangan. Ini bagian apa namanya? Bunga juga kita bisa bikin dia tuh agak bervolume. Pakai shadow lagi gitu ya. Tapi shadownya di sini saya pakai warna putih. Ceritanya bunga ini dapat cahaya dari atas. Kayak gini nih. Oke, kalau shadow warna putih nggak terlihat, bisa pakai warna oranye. Intinya yang agak gelap ya teman-teman. Untuk bagian bawahnya. Nah, kayak gini. Ini tuh fungsinya supaya si bunganya itu kelihatan bervolume, teman-teman ya. Nah, tinggal kita kasih shadow juga bagian atasnya. Ya warna yang cerah, warna putih aja deh.
Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu berikutnya ini wastafelnya juga kita mau bikin dia itu lebih apa ya? Ada lekukannya. Nah, kayak gini. Ya, kita tinggal bikin pakai shadow aja. Nah, kita perbesar biar lebih cepat. Kita kecilin lagi kalau sudah pas. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu berikutnya ceritanya di sini bagian tempat. Oh, enggak deh, ininya juga apa sih? Eh potnya dia dia lebih bervolume. Di sini kita pakai shadow kayak gini, kita bikin shadownya. Shadow buat potnya ceritanya ini tuh potnya ada bayangannya. Nah, tinggal kita rapikan. Nah, seperti ini. Nah, ini ceritanya bayangan potnya. Lalu berikutnya kita bakalan bikin bayangan dari ini, apa namanya? Wastafelnya. Ini bayangan dari wastafelnya, kita tinggal warnai, teman-teman. Nah, kalau udah bagian besarnya, tinggal kita warnai bagian kecilnya untuk dirapikan kayak gini. Nah, seperti ini teman-teman. Saya hapus bagian yang, nah, kita detailkan bagian selanjutnya. Nah, ini kurang lebih seperti ini bayangan wastafelnya. Lalu berikutnya adalah bayangan ini nih. Bayangan tempat sepatunya. Nah, ini agak dihapus sedikit ya. Nah, dari sini.
Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Untuk bagaimana cara kita membuat sketsa, merecreate lagi, lalu kita coba coloring ulang dan kita coba tambahkan shadow atau bayangan supaya bisa menambah kesan volume pada latar yang kita buat. Oke, untuk video pembelajaran dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Sampai jumpa kembali teman-teman di video pembelajaran selanjutnya.